Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, kami dari saya sendiri Supriyono, guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 4 Lahe, Kabupaten Barito Utara. Pada saat ini saya akan melaksanakan yaitu proses observasi mengajar dari saudara atau teman sejawat saya itu Bapak Polis Leo. Ya, dan ini akan ada beberapa hal yang saya akan tanyakan kepada Bapak Leo terkait dengan observasi yang akan saya lakukan nanti. Bapak Leo. Ya, selamat pagi. Baik, pada nanti Bapak akan melaksanakan yaitu observasi atau pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan melaksanakan. Jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan nanti dengan Bapak, yaitu yang pertama nanti saya tanyakan tentang tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang akan hendak Bapak capai, kemudian strategi yang akan Bapak persiapkan. Nah, Bapak Leo, dalam pembelajaran nanti materi apa yang Bapak akan sampaikan dalam pembelajaran nanti, Pak? Ya, untuk dalam pembelajarannya peserta didik mampu membedakan antara benda tak hidup dan berdasarkan dengan tepat melalui kegiatan diskusi dan pengamatan gambar. Berarti pada dasarnya materi yang akan Bapak sampaikan itu ciri-ciri makhluk hidup, Pak, ya? Iya. Nah, kemudian saya tanyakan tujuan pembelajaran nanti dalam pembelajaran yang Bapak akan laksanakan itu apa, Pak? Ya, untuk peserta didik mampu membedakan antara benda tak hidup dan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat melalui kegiatan diskusi dan pengamatan gambar. Oh, baik. Jadi Bapak akan melaksanakan yaitu proses pembelajaran yaitu tentang kemampuan siswa dalam membedakan antara benda tak hidup dan juga makhluk-makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, ya, Pak, ya. Iya. Nah, kemudian nantinya dalam pembelajaran itu kan ada hal-hal yang perlu dikembangkan oleh Bapak untuk bagaimana caranya supaya pembelajaran itu lebih menarik, kemudian pembelajaran itu lebih terfokus atau terpusat pada murid. Jadi area pengembangan yang hendak Bapak capai nanti apa saja? Untuk cara untuk pengamatan Ya, kepada siswa melalui prakteknya, ya. secara diskusi atau berbentuk kelompok. Oh, Nah, seperti itu, Pak. Iya, berarti area pengembangan Bapak nanti pastinya siswa itu bisa membedakan pastinya, Pak, ya. Iya. Karena sesuai dengan materinya itu membedakan ciri dan antara makhluk hidup dan juga benda Iya. hidup. Kemudian strategi yang Bapak persiapkan nanti apa-apa saja, Pak, dan antaranya? Strateginya adalah pembelajaran kooperatif, yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama peserta didik dalam tugas terstruktur. Oh, Itu, baik, Pak. Pak. Ya, jadi selain itu juga mungkin Bapak juga ada nanti diskusi kelompok, ya, Pak, ya. Iya. Kemudian ada juga nanti pengamatan gambar yang akan Bapak sampaikan. Nah, mungkin itu saja yang pada pra observasi ini yang dapat saya tanyakan kepada Bapak, dan saya mengucapkan terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada tahap pelaksanaan observasi. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru Ahmad Mugi Saputra hadir. Ya. Andini Wulandari, Astri, ya. Aura, Clara,
pelajaran Bapak minta kalian berdiri untuk berdoa dalam hati dan melanjutkan pembelajaran kita. Berdoa mulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Selesai. Ya, silakan duduk. Yang pertama hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bapak harap buku, pulpen, taruh di meja dulu. Kemudian menyiapkan pembelajarannya. Nah, yang pertama kita akan melihat yaitu adalah apa? Diri masuk. Diri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup di sini secara umumnya adalah ditemukan makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, dan bernapas, bergerak, dan berkembang. Bukan suara. Berketurunan. Nah, yang pertama kita melihat ada 3 hal gitu, yaitu yang tadi dikatakan makhluk hidup ciri-cirinya adalah bergerak dan bernapas dan bergerak. Ini makhluk hidupnya. Apa saja? Saya tanyakan dulu. Binatang yang bergerak. Nah, misalnya ayam, sapi, kambing, rusa, itu sudah. Kambing, sama aja. Apalagi? Selain kalian, ya, yang bergerak. Domba, kemudian lima dan lain-lain. Nah, banyak dan lain-lain itu banyak. Kemudian yang bernapas. Semuanya yang bernapas itu kan semuanya. Ya, cuman bernapas itu kan berarti misalnya ikan itu kan bernapasnya dengan ikan. Yang dengan paru-paru apa? Manusia. Ya, dengan paru-paru manusia. Kemudian ikan dengan itu ada 2 jenis perbedaan cara bernafas. Karena kalau dia di darat misalnya dia tidak akan terkena air, ya mati, ya, karena napasnya di air, ya. Nah, gitu juga kalau misalnya manusia, kalau dia di dalam air nggak bisa bernapas dia kan mati, karena dia di alam luas. Itu misalnya yang bernapas, ciri makhluk hidup, dan banyak lagi yang kita tidak ditemukan, yang banyak binatang-binatang yang lain. Ya,
tempat pengeluaran sisanya tidak ada. Dia hanya memuntahkan saja. Kalau manusia, hewan, binatang yang artinya mengeluarkan gas sisa itu berarti binatang yang sempurna. Makanya kalau buaya itu misalnya dia bisa berak itu bahaya bukan? Kalau binatang buaya. Tapi kalau manusia ini kan dia hanya gas sisa, dia pembuangan. Kemudian rumusnya PHO O2 itu maksudnya kebalikan. Itu bernapas manusia napasnya dengan berbaru dan lain-lain. Menceritakan tentang napas. Napas ini diatur oleh oksigen. Jadi yang maksudnya oksigen melewati paru-paru. Jadi itu biar udara masuk keluar tahan langsung mengedarkan ke seluruh tubuh. Berarti darah. Jadi sehingga oksigen itu adalah hal kedua untuk mengedarkan kondisi pada tubuh kita agar kita bisa bernafas. Karena nafas itu kalau kita tahan seperti ini, ya kan? Jadi tidak akan bergerak kalau ditahan. Ya, itu saya pikir makhluk hidup lain selain dari yang ketiga itu. Setiap makhluk hidup di dunia ini, nah kecuali mati saja yang tidak makan. Ya? Kalau itu dia namanya hidup, contoh misalnya ayam saja. Kalau dia ingin bertahan hidup, dia tentu mencari makan. Jadi harus mengetahui di situ ada misalnya kalau dia lapar itu makan. Jadi makhluk hidup ini dari bawahnya akar itu naik ke atas. Setelah itu dari daunnya menyerap juga. Kalau misalnya hujan, dia serap untuk supaya tidak kering. Pertemuan dan banyak lagi misalnya dia menjadi makanan itu kan dari daun-daunnya bisa ya. Selain dari apa kan dari daun dari selat kulit-kulitnya itu juga bisa. Yang menjadi makannya. Begitu juga manusia ini sudah biasa. Dari sini ada pertanyaan? Ada salah satu dari pertanyaan, apa maksudnya ciri dari makhluk hidup? Cirinya adalah yang Bapak sebutkan bentuk fungsi. Itu jadi ada perbedaannya masing-masing dan punya arti yang berbeda-beda. Belajar Pancasila, belajar. Baik, Pak Leo, selamat siang Pak Leo. Selamat siang. Baik, Bapak sudah melaksanakan dari proses pembelajaran yang Bapak laksanakan itu sebagai bahan dari observasi yang saya lakukan untuk mengobservasi Bapak, dan setelah saya amati ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan. Nanti apa-apa saja yang sudah Bapak kasih untuk menugaskan anak-anak nanti ketika sudah selesai tadi dalam pembelajaran, tugas-tugas baik tugas rumah ataupun tugas kelompok. Nah itu tugas-tugas yang Bapak sampaikan tadi sudah lumayan bagus ya Pak ya. Iya. Dari
mengidentifikasi ciri-ciri dari makhluk hidup sudah Bapak sampaikan gimana caranya, dan juga siswa juga disuruh untuk lebih aktif dalam pembelajaran, itu ada beberapa hal sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian ada beberapa catatan yang saya sampaikan, salah satunya adalah yaitu ketika melaksanakan pembelajaran mungkin selanjutnya nanti mungkin dilakukan diskusi kelompoknya Pak ya, dari Iya. yang sebelumnya tadi yang Bapak lakukan hanya menjelaskan materi-materinya Iya. Oke, baik. Ya, rencana selanjutnya itu apa Pak untuk pembelajaran berikutnya? Untuk rencana pembelajaran selanjutnya ini kita terapkan kepada peserta didik, kita membuat simulasi sejenis praktek dalam kegiatan tersebut sehingga anak-anak mampu memahami, menginterpretasikan tentang misalnya kita pelajaran memang tentang kehidupan hewan, mereka harus mampu memahami apa itu makna dari perkembangan hewan tersebut sehingga pelajaran itu bisa mereka telaah lebih lanjutnya. Itu lebih menarik nanti. Iya, baik. Nah, yang Bapak sudah tadi itu sudah luar biasa, senang sudah laksanakan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk bisa diobservasi, dan jangan sungkan nanti apabila ada bisa kita bicarakan dan diskusikan, baik itu permasalahan yang belah kita maupun permasalahan ketika kita mengajar Pak ya. Iya. Baik, terima kasih dulu Pak, dan selamat siang. Siang. Ada ibu pertiwi